Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Zahra dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas BS3B yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Khairunisa. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Cynthia Pratiwi, Dinda Cahaya, Muhammad Diki Sofyan, Bintang Rabani, Puspa Ayu Madani, dan juga Syifa Aulia Zahra. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai ketahanan nasional. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama unsur-unsur ketahanan nasional, yang kedua pendekatan astagrata dalam pemecahan masalah, yang ketiga potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global, yang keempat implementasi ketahanan nasional dalam politik, sosial, budaya, dan hukum. Ketahanan nasional bisa dikatakan sebagai gambaran dari tata sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang meliputinya. Tiap-tiap aspek kehidupan nasional tersebut terus-menerus berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga menciptakan situasi dan pemahaman yang kompleks dan amat sulit untuk dipantau. Dalam rangka untuk menyederhanakan kondisi dinamis dari segala aspek kehidupan nasional tersebut, maka dibuatlah penyederhanaan model dari hasil pemetaan keadaan nyata melalui analisis mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia maupun teori hubungan manusia antar lingkungannya. Dari penyederhanaan tersebut, maka timbullah gambaran konsepsi ketahanan nasional yang menyangkut kondisi dinamis dari hubungan antar segala aspek yang mendukung kehidupan nasional. A. Aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat statis yang meliputi aspek geografi, kependudukan, aspek kekayaan alam. Aspek ini sering disebut sebagai trigatra. B. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Aspek ini sering disebut sebagai pancagatra. Jika kita gabungkan antara 3 aspek alamiah dan 5 aspek sosial kemasyarakatan, maka kita punya 8 aspek yang kemudian disebut sebagai astagrata. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra yang akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur ketahanan nasional menurut para ahli. Nah, unsur-unsur ketahanan nasional menurut para ahli yang pertama itu dari James Leary. Unsur-unsur kekuatan nasional terbagi menjadi 2 faktor, yaitu tangible factors yang terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Kemudian yang kedua ada intangible factors yang terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Nah, kemudian menurut para ahli yang kedua itu dari Palmer dan Perkins. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi moral, dan kepemimpinan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dari Parakas Chandra. Unsur-unsur kekuatan nasional menurutnya itu ada 3, yaitu alamiah yang terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. Kemudian yang kedua ada sosial, terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya, dan juga moral nasional. Kemudian ada faktor lain-lain, yaitu ide, integrasi, diplomasi, dan kebijakan kepemimpinan. Next, ada konsep dasar ketahanan nasional yang terdiri atas 4 model. Yang pertama, model Astagrata, yang kedua, model Morgenthau, yang ketiga, model Alfred Teiermahan, yang terakhir ada model Kline. Oke, saya akan menjelaskan model satu persatu dari konsep dasar ketahanan nasional. Yang pertama itu ada model Astagrata. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Nah, model ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional yang terdiri dari 3 aspek pertama atau yang disebut trigatra,
kehidupan alamiah, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian 5 aspek berikutnya atau disebut pancagatra, kehidupan sosial, yaitu ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan. Oke, selanjutnya yaitu model Morgenthau. Nah, model Morgenthau ini mengadakan observasi atas tata kehidupan nasional secara mikro yang dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa itu ditampilkan sebagai kekuatan. Nah, model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak, menekankan pentingnya kekuatan nasional yang dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Nah, bila model Lemhanas berevolusi dari pengalaman empiris perjalanan dan perjuangan bangsa, maka model ini dibuat secara analisis. Nah, dalam analisisnya, model Morgenthau ini menekankan penelitian kekuatan nasional yang dibina dalam kaitannya dengan negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan mendapatkan power position dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat advokasi untuk power position sehingga muncul strategi ke arah balance atau keseimbangan. Nah, ada beberapa konsep Morgenthau. Yang pertama itu ada stabilitas geografi, yang kedua kekuatan sumber daya alam, yang ketiga ada kapasitas industri, yang keempat ada kesiapan militer, yang kelima ada kemampuan penduduk, yang keenam ada karakter bangsa yang berkualitas, lalu yang terakhir ada moral nasional yang kuat. Lalu yang ketiga ada model Alfred Thayer Mahan. Nah, Mahan ini berpendapat bahwa ketahanan nasional dapat dibangun atas beberapa 6 gatra. Yang pertama itu ada letak geografi, yang kedua ada bentuk wujud bumi, yang ketiga ada luas wilayah, yang keempat ada jumlah penduduk, lalu yang kelima ada watak nasional atau bangsa, lalu yang terakhir ada sifat pemerintah. Nah, menurut Mahan, kekuatan nasional itu tidak hanya bergantung pada luas wilayah daratan, tetapi sangat bergantung juga terhadap faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Nah, Mahan dalam bukunya yaitu yang berjudul The Influence Sea Power mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada letak geografi, khususnya mengenai morfologi topografi yang dikaitkan dengan akses ke laut dan penyebaran penduduk. Lalu yang kedua ada kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan. Lalu yang ketiga ada konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya. Lalu yang terakhir ada jumlah penduduk. Yang keempat yaitu model Klein. Klein melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya, hubungan suatu negara pada hakikatnya akan dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara yang lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan oleh suatu negara. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai negara yang memiliki kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi yang besar dan juga memiliki negara yang secara fisik yang wilayahnya besar dan sumber daya manusia yang besar pula. Nah, model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil sebagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah yang besar tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun memiliki teknologi yang maju. Nah, Klein menyusun 6 gatra yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional suatu bangsa, yakni yang pertama perceive
power atau kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Yang kedua, critical mass, yaitu strategi antara potensi penduduk dengan geografi. Yang ketiga, kemampuan militer. Yang keempat, kemampuan ekonomi. Lalu yang kelima, strategi nasional. Dan yang keenam, tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Selanjutnya yaitu pendekatan Asagrata dalam pemecahan masalah. Asagrata sendiri masih dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan unsur ketahanan nasional yang bersifat alami, seperti letak geografis, sumber kekayaan alam negara, serta penduduk. Sementara Pancagrata terdiri dari unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ditinjau dari sifatnya, Trigatra merupakan unsur ketahanan nasional yang bersifat statis. Sementara Pancagatra adalah unsur-unsur yang lebih bersifat dinamis. Ancaman terhadap bangsa Indonesia selalu ditunjuk kepada aspek-aspek kehidupan Pancagrata yang senantiasa dinamis. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan ketahanan Pancagrata secara utuh dan menyeluruh. Terjaganya kualitas Pancagrata dalam kehidupan nasional dan terintegrasi dengan Trigatra yang selalu terpelihara dengan baik akan mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang mantap. Penggabungan Trigatra dan Pancagrata akan menjadi Astagrata yang merupakan model pemetaan yang mantap dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia. Seluruh unsur ketahanan nasional tersebut harus terus dibangun dan dikelola dengan baik agar mampu menciptakan suatu kekuatan negara yang menyeluruh. Perlu diingat bahwa unsur-unsur ketahanan nasional juga tidaklah berdiri sendiri. Ada keterkaitan erat antara satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur sumber daya kekayaan alam misalnya dapat dikaitkan dengan letak geografis serta unsur ekonomi dan politik. Letak geografis suatu wilayah yang menjadi bagian dari NKRI tentu juga ikut mempengaruhi kekayaan alam apa saja yang terkait serta dapat dikelola di dalamnya. Pengelolaan kekayaan alam yang baik dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Kekuatan ekonomi dapat berdampak pada politik serta kemampuan pertahanan suatu negara. Dengan kata lain, setiap unsur di dalam ketahanan nasional saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antar unsur ketahanan negara dalam implementasinya diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan atau prosperity dan pendekatan keamanan atau security yang serasi dan seimbang. Ketahanan nasional dalam konteks konsepsi merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya dan perlu diimplementasikan kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga akan terjalin pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang sama secara nasional, holistik, dan berorientasi global atau tidak lingkup kedaerahan. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergi dari seluruh bidang dan sektor pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen strategi Astagrata dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional di Indonesia mengenal konsep Astagrata atau 8 aspek kehidupan yang terdiri dari Trigatra aspek alamiah, yaitu ada geografi, di mana Indonesia sebagai negara archipelago dengan wilayah laut dan pedalaman yang luas. Wilayah Indonesia ini berada pada posisi silang dunia antar benua Asia dan Australia dan posisi samudra antar samudra Pasifik dan samudra Hindia. Yang kedua itu ada kekayaan alam, di mana Indonesia ini mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Ini menjadi modal utama bagi pembangunan Indonesia dan
dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan penguasaan teknologi yang tepat guna sumber daya manusia yang tangguh, serta harus penjagaan konsep kelestarian alam untuk warisan anak cucu kita nanti. Yang ketiga itu ada kependudukan. Dari segi kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, di mana Indonesia menempati peringkat 4 dunia di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 275.000 jiwa. Yang selanjutnya itu ada Pancagatra atau aspek sosial kemasyarakatan, yaitu ada ideologi. Ketahanan ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan fondasi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari pemersatu bangsa tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan, terutama di era globalisasi ini. Yang kedua itu ada politik, di mana ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita Pancasila dan UUD 1945 sejak masa reformasi dan era keterbukaan informasi yang melanda bangsa ini. Tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin kompleks. Sosial budaya. Budaya sebagaimana telah dijamak kita ketahui adalah totalitas hidup sebuah masyarakat yang terdiri dari sistem peralatan, teknologi, sistem religi, dan pandangan hidup, kesenian, sistem ilmu pengetahuan, serta lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap tata perilaku masyarakat. Yang keempat ada ekonomi. Ketahanan ekonomi di bidang ekonomi adalah perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang bersendi Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi bangsa dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dan yang terakhir ada Hankam atau pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara atau patriotisme yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, menyelenggarakan pembangunan serta mempertahankan kedaulatan negara dengan menangkal segala bentuk ancaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Indonesia memiliki aneka ragam budaya. Seringkali hal tersebut terancam akibat faktor dari dalam maupun luar. Sistem ketahanan nasional harusnya dijunjung tinggi guna mampu menjaga keanekaragaman budaya tersebut. Namun, seringkali hal tersebut rapuh akibat adanya ancaman dari dalam masyarakat sendiri maupun ancaman dari luar. Di era globalisasi ini, seharusnya Indonesia mampu menangkal ancaman-ancaman yang seringkali membahayakan baik bagi masyarakat maupun bangsa dan negara. Beberapa ancaman dari dalam dan luar negeri. Pertama, ada ancaman dari dalam negeri. Disintegrasi bangsa. Sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui gerakan-gerakan separatis. Contohnya, berbagai pemberontakan PKI, RMS atau Republik Maluku Selatan, PRRI, Pemersatu dan juga gerakan separatis di Timur Timur yang pernah menyatakan dirinya berintegrasi dengan Indonesia. Meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut, ancaman separatis dewasa ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau provinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan beberapa daerah lain. Begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama. Yang kedua ada keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Yang ketiga ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat ada potensi konflik antar kelompok atau golongan baik akibat perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah SARA. Contohnya warga muslim dan Kristen saling berhadapan dalam kasus Ambon.
Yang kelima ada makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang keenam ada masalah kependudukan yang mempengaruhi ketahanan nasional, seperti jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi negatif dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang langsung maupun tidak langsung, akan melemahkan ketahanan nasional. Di masa transisi ke arah demokrasi sesuai tuntutan reformasi, potensi konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat sangatlah besar. Perbedaan pendapat justru adalah esensi dari demokrasi yang akan menjadi potensi konflik yang serius apabila salah satu pihak berkeras dalam mempertahankan pendapat atau pendiriannya, sementara pihak yang lain berkeras memaksakan kehendaknya. Lalu yang kedua ada ancaman dari luar negeri. Pertama, adanya negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di dalam wilayah NKRI namun dekat dengan wilayah negara lain. Contoh, kasus perebutan Pulau Sipa dan Lihitan dengan negara Malaysia. Yang kedua, ada potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang, baik yang dilakukan secara legal maupun yang dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Contohnya kasus Freeport di Papua, kasus PT Newmont di NTT. Gangguan dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, film-film porno, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Semua potensi ancaman tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan nasional melalui berbagai cara, antara lain: pertama, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia. Lalu, yang kedua ada upaya peningkatan perasaan cinta tanah air atau patriotisme melalui pemahaman dan penghayatan, bukan sekedar penghafalan sejarah perjuangan bangsa. Ketiga, ada pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya nasional serta terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, legitimasi, bebas KKN, dan konsisten melaksanakan peraturan atau undang-undang. Lalu yang keempat, kegiatan yang bersifat kecintaan terhadap tanah air serta menanamkan semangat juang untuk membela negara, bangsa, dan tanah air serta mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir itu ada untuk menghadapi potensi agresi bersenjata dari luar, meskipun kemungkinannya relatif sangat kecil, selain menggunakan unsur komponen utama TNI, tentu saja dapat menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan dan komponen pendukung masih dalam proses persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara dapat datang dari mana saja, namun potensi ancaman yang lebih besar adalah dari dalam negeri. Nah, selanjutnya ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik, sosial budaya, dan hukum. Yang pertama itu ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan politik diantaranya yaitu: yang pertama, dalam rangka menghadapi globalisasi, perlu diambil langkah-langkah dalam mengadakan proses perubahan atau modernisasi. Menghadapi globalisasi, perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Peningkatan anggaran dalam bidang pendidikan dan pertahanan merupakan salah satu implementasi dalam bidang politik. Yang kedua itu mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini dilakukan dengan berperan serta dalam proses perdamaian di dunia internasional dan berpartisipasi aktif dalam peristiwa yang bersifat global. Yang ketiga itu ada penyelesaian masalah disintegrasi dan otonomi. Banyak kasus disintegrasi bangsa disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan budaya.
implementasi hak asasi manusia, pemberlakuan hukum sesuai dengan adat, serta memberikan otonomi dalam pengelolaan ekonomi merupakan kunci masalah disintegrasi dan otonomi. Yang keempat itu ada penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintah. Dalam bidang politik, perlu dilakukan pengembangan sistem yang terbuka dan demokratis, meningkatkan kemandirian partai, serta melakukan pendidikan politik yang intensif dan komprehensif. Yang kelima, ada sistem birokrasi yang efisien. Efisiensi birokrasi dilakukan dengan penataan tanggung jawab yang sesuai dengan fungsinya, sistem penilaian kinerja yang adil dan terbuka, serta sistem numerasi yang memadai dan layak. Dalam bidang birokrasi, perlu dilakukan penataan peran lembaga pemerintahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada implementasi ketahanan nasional sosial budaya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam bidang sosial budaya diantaranya, yang pertama itu meningkatkan Human Development Index Indonesia dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan standarisasi pendidikan, meningkatkan jumlah wajib belajar 9 tahun, meningkatkan daya saing perguruan tinggi, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan fasilitas lingkungan. Yang kedua itu ada meningkatkan taraf pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih tinggi dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN. Yang ketiga itu meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya penataan daerah industri melalui taat guna lahan, pengendalian konversi hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Yang keempat itu ada meningkatkan disiplin masyarakat dengan upaya pemberian penyuluhan tentang kedisiplinan, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, serta memberikan sanksi sosial yang tegas untuk memberikan efek jerak. Yang kelima ada meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dengan upaya peningkatan toleransi antar umat beragama, dialog, dan kerjasama antar umat beragama. Yang terakhir ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan saran penunjang yang memadai. Yang kedua itu meningkatkan pemberantasan korupsi. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Yang keempat itu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Dan yang kelima yaitu menyelenggarakan proses pengadilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka untuk meningkatkan kepastian hukum. Keberhasilan dari implementasi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kepercayaan diri akan kompetensi, kemampuan, dan kekuatan sendiri yang didasari oleh sikap jujur dan disiplin. Yang kedua itu kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan diri antara tuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Yang keempat yaitu mengembangkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman dan mendayagunakan terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima itu meningkatkan etos kerja, pengabdian, disiplin dalam rangka meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kepribadian yang berisi semangat kerja sama tim dan beriman kepada Tuhan. Ketahanan nasional hanya dapat terwujud jika meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya dinamakan dengan aspek sosial kehidupan, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan juga kekayaan alam. Di lingkungan lembaga ketahanan nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan dengan Astagatra, yang terdiri dari Pancagatra atau artinya sosial dan juga Trigatra atau artinya alam. Seluruhnya harus selalu diusahakan untuk memberikan peranannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan.
Dan terima kasih atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.